Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Baiklah, sebelum memulai presentasi pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Robbani Yahya, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan sekaligus tim dalam pembuatan laporan UTS ini, yaitu boleh memperkenalkan diri teman saya. Saya Farah Lufia. Saya Putri Nasari. Saya Maptu Zaki. Oke, selanjutnya adapun topik dalam laporan ini ialah mengenai sistem informasi perkembangan balita menggunakan smart band. Pada sistem informasi perkembangan balita menggunakan smart band ini adalah sebuah solusi teknologi yang dirancang untuk memantau dan mendokumentasikan perkembangan anak-anak dalam kelompok usia balita 3-5 tahun dengan bantuan smart band yang dilengkapi dengan sensor-sensor yang dapat mengukur berbagai parameter. Adapun tujuan dan sasaran sistem yang kami buat yaitu dapat memastikan perkembangan anak berjalan dengan baik dan untuk mendeteksi dini potensi masalah perkembangan atau kesehatan. Jika ada tanda-tanda atau perilaku yang tidak sesuai dengan perkembangan normal anak, sistem dapat memberikan peringatan kepada orang tua atau petugas kesehatan. Selain itu, data yang dikumpulkan dari sejumlah besar anak balita dapat digunakan untuk menganalisis tren dan pola perkembangan anak di tingkat populasi yang dapat berguna dalam perencanaan program kesehatan dan pendidikan. Baiklah, masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Di sini kami telah membuat WBS mengenai proyek sistem informasi perkembangan balita melalui smart band. Baiklah, yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Farah Lufia, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya WBS sendiri adalah daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir dan biasa dibuat dengan menggunakan Project Management Tools. WBS sendiri menyediakan sebuah struktur hierarki yang bertindak sebagai jembatan atau penghubung antara ruang lingkup proyek dan rencana rinci proyek yang akan dibuat dengan menggunakan sebuah software manajemen. Nah, berikut ini adalah WBS yang telah kami buat. Pada yang pertama ada tahap inisiasi awal proyek. Pada tahap ini terbagi menjadi subtaks. Yang satu ada inisiasi proyek. Selanjutnya ada tahap 1.1.1 membentuk tim dan tahap 1.1.2 menetapkan tujuan pengembangan proyek. Selanjutnya tahap 1.2 ada identifikasi ruang lingkup dan tujuan proyek. Pada tahap ini dibagi lagi menjadi sub tahap, yaitu tahap 1.2.1 menentukan sasaran, tahap 1.2.2 menentukan perencanaan proyek, dan selanjutnya ada tahap 1.3 identifikasi kebutuhan sistem yang dibagi juga menjadi beberapa subtahapan, yaitu ada 1.3.1 melakukan wawancara, 1.3.2 mengumpulkan data hasil wawancara, 1.3.3 menganalisis kebutuhan awal, dan yang terakhir ada tahap 1.4 menyusun dokumen awal yang terbagi lagi menjadi tahapan 1.4.1 yaitu proposal project. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Robani. Baiklah, masuk ke perancangan sistem yaitu 2.0. Pada tahap 1 ini 2.0 perancangan sistem. Memasuki 2.1 yaitu perancangan arsitektur sistem, yang dimana terdapat 2.1.1 yaitu pembuatan diagram. Di sini pembuatan diagram terbagi menjadi perancangan use case diagram, perancangan skenario diagram, dan perancangan activity diagram. Pada tahap selanjutnya yaitu 2.1.2 perancangan database, yang dimana terdapat menentukan entitas, menentukan atribut pada tiap entitas, dan menentukan struktur tabel dan relasi. Pada tahap 2.1.3 perancangan interface. Di sini terdapat
mengatur komponen, yaitu mengatur layout tampilan dan membuat UI yang mudah dimengerti, membuat prototipe, dan melakukan uji coba sistem. Tahap selanjutnya yaitu 2.1.4, yaitu perancangan perangkat hardware, di mana terdapat menentukan komponen hardware, menentukan spesifikasi hardware, dan merancang interaksi antar komponen hardware. Baiklah, selanjutnya ya akan dibacakan oleh teman saya Putri Ratnasari. Dipersilakan. Oke, selanjutnya itu ada tahap 3.0, pembuatan sistem yang dimana berisi tahap-tahap untuk mengembangkan atau membangun sistem informasi yang kami buat. Tahapnya itu yang pertama ada 3.1, pengembangan perangkat lunak dengan subtask 3.1.1, pembuatan front-end system, dan 3.1.2, pembuatan back-end system. Tahap kedua itu 3.2, pengembangan perangkat hardware dengan subtask 3.2.1, pembuatan perangkat smartband. Tahap ketiga itu 3.3, integrasi komponen sistem dengan subtask 3.3.1, mengintegrasi basis data ke dalam sistem. Dan tahap keempat itu pengujian sistem dengan subtask 3.4.1, menentukan metode pengujian. 3.4.2, evaluasi hasil pengujian, dan terakhir 3.4.3, kesimpulan hasil pengujian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maftuzaki. Berikutnya adalah uji coba sistem. Pada uji coba sistem terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengujian fungsional. Di dalamnya terdapat pengujian keseluruhan sistem, kemudian pengujian integrasi. Selanjutnya pengujian performa sistem. Di dalamnya juga terdapat pengujian respon sistem, serta pengujian kecepatan sistem. Yang terakhir pemeriksaan dan penyempurnaan. Di dalamnya terdapat memperbaiki bug. Selanjutnya implementasi dan closing sistem. Di sini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pelatihan pengguna. Yang kedua penerapan sistem. Di dalamnya terdapat instalasi sistem. Yang terakhir yaitu evaluasi dan penutupan proyek. Di dalamnya terdapat pembuatan laporan serta hasil proyek. Baiklah, masuk ke WBS. Selanjutnya di sini kami telah membuat WBS yang dimana telah kami rincikan dari poin-poin yang telah kami buat pada WBS tadi. Di sini pada poin 0 yang akan dibacakan oleh teman saya, Farah Lupia, dipersilakan. Baiklah, tahap pertama yaitu ada inisiasi awal proyek. Di dalamnya terdapat proses inisiasi proyek dengan SDM, manajer proyek, dan tools yang digunakan adalah ATK dan proyektor. Lama pengerjaannya diperkirakan 1 hari. Pada tahap ini terjadi proses identifikasi kebutuhan dan identifikasi perencanaan awal yang akan dilakukan untuk pembuatan proyek. Selanjutnya ada tahap membentuk tim dengan SDM Manager Project, Sekretaris, dan Analis Bisnis. Tools yang digunakan adalah ATK. Lama pengerjaannya diperkirakan 1 hari. Pada tahapan ini terjadi proses identifikasi anggota tim yang akan terlibat dalam pengembangan. Lalu pada proses ini juga termasuk menentukan peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim. Selanjutnya ada tahap menentukan tujuan pengembangan proyek. SDM-nya ada Manager Project, Analis Bisnis, dan tim pengembang. Terus yang digunakan ada ATK, proyektor, dan Microsoft Office. Lama pengerjaannya diperkirakan 1 hari. Pada tahapan ini ditentukannya tujuan dari pengembangan proyek. Selanjutnya ada tahap identifikasi ruang lingkup dan tujuan proyek. SDM-nya ada manajer proyek, analis sistem, analis bisnis, dan analis data. Tools yang digunakan ada ATK, proyektor, Microsoft Office. Lama pengerjaannya diperkirakan 2 hari. Pada tahapan ini ditentukan batasan-batasan dari proyek yang akan dibuat. Selanjutnya ada tahap menentukan sasaran, SDM-nya ada manajer project dan analis bisnis. Tools yang digunakan ada ATK, proyektor, dan Microsoft Office. Selama pengerjaannya diperkirakan selama 1 hari. Pada proses ini ditentukan siapa saja yang akan menjadi sasaran pada pengembangan proyek. Selanjutnya ada tahap menentukan perencanaan proyek, SDM-nya ada manajer proyek dan analis bisnis. Tools-nya ada ATK, proyektor, dan Microsoft Office. Selama pengerjaannya diperkirakan 2 hari. Selanjutnya ada tahap identifikasi kebutuhan sistem, SDM-nya ada manajer project, analis sistem, analis bisnis, dan analis data. Tools yang digunakan ada ATK, proyektor, dan Microsoft Office. Selama pengerjaannya diperkirakan 2 hari. Pada tahap ini
Ditentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari proyek yang akan dibuat. Selanjutnya ada tahapan melakukan wawancara, SDM-nya ada interviewer dan dokumenter. Tools yang digunakan ada ATK, alat perekam audio dan sewa kamera. Lama pengerjaannya diperkirakan selama 2 hari. Pada tahapan ini dilakukan wawancara untuk menggali lebih banyak informasi yang diperlukan untuk pengembangan proyek. Selanjutnya ada tahap mengumpulkan data hasil wawancara, SDM-nya ada interviewer dan analis data. Tools yang digunakan ada ATK dan Microsoft Office. Selama pengerjaannya diperkirakan 1 hari. Selanjutnya ada tahap menganalisis kebutuhan awal, SDM-nya yaitu analis data dan analis bisnis. Tools yang digunakan ada ATK dan Microsoft Office. Selama pengerjaannya diperkirakan 1 hari. Selanjutnya ada tahap menyusun dokumen awal dengan sumber daya sekretaris, dokumenter, dan technical writing. Tools yang digunakan adalah ATK. Lama pengerjaannya diperkirakan 1 hari. Dan selanjutnya ada tahap proposal proyek. Sumber dayanya ada sekretaris, technical writer, dan analis bisnis. Tools yang digunakan ada laptop dan Microsoft Office. Lama pengerjaannya diperkirakan selama 2 hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Robani. Baiklah, pada perencanaan sistem ini, adapun perancangan arsitektur sistem, SDM-nya yaitu technical writer, analisis sistem, database administrator, UI UX designer, hardware engineer, arsitek perangkat keras. Adapun tools yang digunakan yaitu Microsoft Office, software Star UML, software Figma, dan software MySQL. Lama pengerjaan diperkirakan 3 hari. Selanjutnya yaitu pembuatan diagram. Adapun SDM-nya yang terkait yaitu technical writer. Tools yang mereka gunakan yaitu software Star UML, lama pengerjaan 2 hari. Selanjutnya yaitu perancangan database. SDM yang terkait yaitu database administrator, analisis sistem. Tools yang mereka gunakan yaitu software MySQL. Lama pengerjaan selama 2 hari. Selanjutnya perancangan interface. SDM yang terkait ialah UI UX designer dan analisis sistem. Software yang mereka gunakan yaitu software Figma dan software Android Studio. Lama pengerjaan 2 hari. Selanjutnya yaitu perancangan perangkat hardware. SDM yang digunakan yaitu hardware engineer dan arsitek perangkat keras. Tools yang mereka gunakan yaitu hardware debugging tools dan Cisco network diagram. Lama pengerjaan 2 hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Putri Ratnasari. Dipersilakan. Tahap selanjutnya itu ada 3.0 pembuatan sistem. Tahap yang pertama itu adalah tahap pengembangan perangkat lunak, di mana pada tahap ini bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan perangkat lunak atau aplikasi komputernya. SDM yang bekerja yaitu software developer, software engineer, programmer, dan analis sistem. Tools yang digunakan itu software VS Code dan lama kerja diperkirakan sekitar 3 hari. Tahap selanjutnya itu pembuatan front-end system, di mana pada tahap ini bertujuan merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan antar muka pengguna atau UI dari suatu perangkat lunak. SDM yang bekerja yaitu front-end developer, tools yang digunakan software front-end, lama kerja sekitar 5 hari. Tahap selanjutnya itu pembuatan back-end system, di mana tahap ini proses pengembangan bagian dari perangkat lunak yang berjalan dari sisi server dan mengatur logika bisnis, pengelolaan basis data, keamanan, dan fungsi-fungsi yang tidak terlihat. SDM yang bekerja yaitu backend developer, tools yang digunakan itu software backend, dan lama kerja diperkirakan 5 hari. Tahap selanjutnya itu ada tahap pengembangan perangkat hardware. Pada tahap ini, proses merancang, mengembangkan, dan memproduksi komponen fisik komputer. SDM yang bekerja yaitu hardware engineer dan arsitek perangkat keras. Tools yang digunakan yaitu hardware debugging tools dan Cisco network diagram. Lama kerja sekitar 7 hari. Tahap selanjutnya itu tahap pembuatan perangkat smartband.
SDM yang bekerja yaitu hardware engineer, arsitek perangkat keras, hardware quality engineer, hardware testing and verification specialist. Tools yang digunakan yaitu hardware debugging tools dan lama kerja sekitar 14 hari. Tahap selanjutnya itu integrasi komponen sistem, di mana tahap ini menggabungkan dan menguji komponen-komponen yang berbeda dalam sistem agar berfungsi sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi. SDM yang bekerja yaitu integrator sistem dan analis sistem. Tools yang digunakan itu software integration tools, lama kerja sekitar 2 hari. Terus ada tahap mengintegrasi basis data ke dalam sistem. SDM yang bekerja yaitu integrator sistem, database administrator. Terus yang digunakan yaitu software MySQL, lama kerja diperkirakan 2 hari. Tahap selanjutnya itu tahap pengujian sistem, di mana tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. SDM yang bekerja yaitu analis sistem dan quality assurance. Tools yang digunakan itu testing tools dan software Android Studio. Lama kerja sekitar 2 hari. Tahap selanjutnya itu menentukan metode pengujian. SDM yang bekerja itu analis sistem dan quality assurance. Tools yang digunakan itu testing tools dan software Android Studio. Lama kerja diperkirakan sekitar 2 hari. Terus ada tahap evaluasi hasil pengujian. SDM yang bekerja itu analis data, analis sistem, dan quality assurance. Tools yang digunakan itu testing tools. Lama kerja sekitar 1 hari. Dan terakhir itu ada tahap kesimpulan pengujian. SDM yang bekerja itu analis data dan quality assurance. Tools yang digunakan itu testing tools dan lama kerja sekitar 1 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jaki. Berikutnya, tahapan uji coba sistem. Pada pengujian fungsional, sumber daya manusia terdapat adalah quality assurance, kemudian tools atau alat yang digunakan berupa Appium serta Espresso dengan waktu pengerjaan 3 hari. Kemudian, pengujian keseluruhan sistem. Sumber daya manusianya yaitu quality assurance dengan tools yang digunakan sama, yaitu Appium serta Espresso dengan waktu pengerjaan 5 hari. Berikutnya adalah pengujian integrasi dengan sumber daya manusia quality assurance serta integrator sistem. Tools yang digunakan berupa Postman dan Charles Proxy dengan waktu pengerjaan 3 hari. Selanjutnya pengujian performa sistem. Sumber daya manusia yaitu quality assurance dan administrator sistem. Tools yang digunakan berupa Apache JMeter dan Load Runner dengan waktu pengerjaan 3 hari. Kemudian pengujian respon sistem, sumber daya manusia berupa quality assurance dengan tools yang digunakan sama yaitu Apache JMeter dan Load Runner dengan waktu pengerjaan 3 hari. Selanjutnya ada pengujian kecepatan sistem, sumber daya manusia, quality assurance dengan tools berupa Google PageSpeed Insight dan WebPage Test dengan waktu pengerjaan 3 hari. Kemudian ada pemeriksaan dan penyempurnaan, SDM-nya berupa quality assurance, tools yang digunakan Appium dan Android Studio dengan estimasi pengerjaan 2 hari. Dan yang terakhir adalah memperbaiki bug atau error, sumber daya manusia software engineer, hardware engineer, dan tools yang digunakan Android Studio dan Trello untuk estimasi pengerjaan 2 hari. Yang terakhir ada implementasi dan closing system. Pada tahapan pelatihan pengguna, SDM berupa tim pelatihan, tools yang digunakan berupa Microsoft PowerPoint, Android Studio, dan Android Emulator dengan estimasi pengerjaan 3 hari. Kemudian pada penerapan sistem, SDM berupa konsultan TI. Kemudian tools yang digunakan yaitu Android Studio, Flutter, dan MySQL dengan estimasi waktu 2 hari. Kemudian instalasi sistem. SDM berupa konsultan TI, kemudian network engineer. Untuk tools berupa Android Studio, Flutter, dan MySQL dengan estimasi pengerjaan 2 hari. Kemudian ada evaluasi dan penutupan project. SDM terdapat manajer project dan konsultan TI. Toolsnya berupa Microsoft Office dan estimasi waktu 2 hari. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan hasil project. SDM berupa sekretaris, technical writer, dan analis data.
Tools yang digunakan berupa Microsoft Office dengan waktu pengerjaan 2 hari. Baiklah, selanjutnya akan kami jelaskan mengenai organisasi dan tata kerja ya, atau OTK. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh para Lupia, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya OTK sendiri mengacu kepada struktur organisasi suatu entitas, baik itu perusahaan, pemerintah, organisasi nirlaba, atau lembaga lainnya. Berikut ini adalah OTK yang telah kami buat. Tahap pertama ada manajer inisiasi awal proyek, yaitu ada sekretaris, analis bisnis, analis sistem, analis data, dan ada tim pengembang, technical writer, interviewer, dan dokumenter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Robani. Baiklah, selanjutnya yaitu 2.0 manajemen perencanaan sistem, yang mana terdapat analis sistem, technical writer, database administrator, UI UX designer, hardware engineer, dan arsitek perangkat keras. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Ratnasari, dipersilakan. Ya, selanjutnya itu pada tahap pembuatan sistem terdapat manajer pembuatan sistem, terus analis sistem, database administrator, integrator sistem, software engineer, software developer, hardware engineer, hardware quality engineer, hardware testing and verification specialist, dan programmer yaitu front end development dan back end development. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jaki. Berikutnya pada manajer uji coba sistem terdapat quality assurance, integrator sistem, administrator sistem, hardware engineer, software engineer. Kemudian pada tahapan manajemen implementasi dan closing system terdapat sekretaris, technical writer, analis data, analis sistem, network engineer, hardware engineer, tim pelatihan, konsultan TI, quality assurance, dan yang terakhir compatibility tester. Baiklah, masuk ke tahap selanjutnya yaitu RAB, Rancangan Anggaran Biaya pada Proyek Sistem Informasi Perkembangan Balita melalui SmartBand. Sasaran proyek kami yaitu balita. Tujuan proyek ini memantau perkembangan balita. Metode pengembangan sistem informasi yang kami gunakan yaitu prototype. Adapun total anggaran proyek ini yaitu 85.979.000. Secara detailnya akan dibacakan oleh teman saya, para Lupia, dipersilakan. Baiklah, yang pertama ada task inisiasi proyek yang bekerja ada manajer proyek sebanyak 1 orang dengan honor 400.000 selama 1 hari sehingga total bayar SDM-nya 400.000. Alat yang digunakan ada 1 paket ATK seharga 50.000 dan 1 proyektor seharga 500.000 sehingga total keseluruhannya adalah 950.000. Selanjutnya ada task membuat tim yang bekerja ada manajer proyek sebanyak 1 orang dengan honor 400.000 selama 1 hari. Selanjutnya ada sekretaris sebanyak 1 orang dengan honor 300.000 selama sehari, dan analis bisnis sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 selama 1 hari. Selanjutnya alat yang digunakan ada sepaket ATK dengan harga 50.000 sehingga total keseluruhannya adalah 1 juta. Selanjutnya ada task menetapkan tujuan pengembangan proyek yang bekerja ada manajer proyek 1 orang dengan honor 400.000 selama 1 hari, ada analis bisnis sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 selama 1 hari, dan yang ketiga ada tim pengembang sebanyak 2 orang dengan honor 250.000 per hari karena 2 orang menjadi 500.000. Alat yang digunakan ada 1 paket ATK seharga 50.000, 1 buah proyektor, dan Microsoft Office seharga 1.200.000 sehingga total keseluruhan adalah 2.400.000. Selanjutnya ada
taks identifikasi ruang lingkup dan tujuan proyek. Yang bekerja ada manajer proyek sebanyak 1 orang selama 2 hari dengan honor 400.000 sehingga total bayar manajer proyek 800.000. Analis sistem sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 selama 2 hari sehingga totalnya 500.000. Yang ketiga ada analis bisnis dengan sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 selama 2 hari sehingga total 500.000. Yang keempat ada analis data sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 selama 2 hari sehingga total 500.000. Kemudian alat yang digunakan ada satu paket ATK seharga 50.000, 1 buah proyektor dan Microsoft Office sehingga total keseluruhannya ada 2.350.000. Selanjutnya ada taks menentukan sasaran. Yang bekerja ada manajer proyek sebanyak 1 orang selama 1 hari dengan honor 400.000. Dan yang kedua ada analis bisnis sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 selama 1 hari. Alat yang digunakan ada ATK 1 paket dengan harga 50.000, proyektor dan Microsoft Office sehingga total keseluruhannya adalah 700.000. Selanjutnya ada taks menentukan perencanaan proyek. Yang bekerja ada manajer proyek sebanyak 1 orang selama 2 hari dengan honor 400.000 sehingga total bayar manajer 800.000. Yang kedua ada analis bisnis sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 selama 2 hari sehingga total 500.000. Dan alat yang digunakan ada 1 paket ATK seharga 50.000, 1 proyektor dan 1 Microsoft dengan total keseluruhan sejumlah 1.350.000. Selanjutnya ada taks identifikasi kebutuhan sistem. Yang bekerja ada 1 manajer proyek sebanyak 1 orang dengan honor 400.000 selama 2 hari sehingga 400.000. Yang kedua ada analis sistem sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 selama 2 hari total 500.000. Yang ketiga ada analis bisnis sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 selama 2 hari sehingga total 500.000. Dan yang keempat ada analis data sebanyak 1 orang dengan honor 230.000 selama 2 hari sehingga total 460.000. Alat yang digunakan ada 1 paket ATK seharga 50.000, proyektor dan Microsoft Office sehingga total keseluruhannya adalah 1.810.000. Selanjutnya ada taks melakukan wawancara. Yang bekerja ada interviewer sebanyak 2 orang dengan honor 90.000 selama 2 hari sehingga total 180.000. Ada dokumenter sebanyak 1 orang selama 2 hari dengan honor 100.000 sehingga total 200.000. Alat yang digunakan ada 1 paket ATK seharga 50.000, alat perekam audio seharga 100.000 dan sewa kamera 1 buah dengan harga 200.000. Dan ada sewa alat transportasi atau sewa mobil selama 2 hari dengan harga 300.000 sehingga totalnya 100.000. Dan total keseluruhannya adalah 1.330.000. Selanjutnya ada taks menganalisis kebutuhan awal. Yang selanjutnya ada taks mengumpulkan data hasil wawancara. Yang bekerja ada interviewer sebanyak 2 orang selama 1 hari dengan honor 90.000. Dan selanjutnya ada analisis data sebanyak 1 orang dengan honor 230.000 selama 1 hari. Selanjutnya alat yang digunakan ada 1 paket ATK seharga 50.000 dan Microsoft Office sehingga totalnya adalah 370.000. Selanjutnya ada taks menganalisis kebutuhan awal. Yang bekerja ada analis bisnis sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 selama 1 hari. Ada analis data sebanyak 1 orang dengan honor 230.000 selama 1 hari. Alat yang digunakan ada ATK 1 paket dan ATK 1 paket seharga 50.000 sehingga total keseluruhan adalah 530.000. Selanjutnya ada taks menyusun dokumen awal. Yang bekerja ada 1 sekretaris sebanyak 1 orang dengan honor 300.000 selama 1 hari. Ada dokumenter sebanyak 1 orang dengan honor 100.000 selama 1 hari. Dan ada technical writing dengan honor 310.000 selama 1 hari. Alat yang digunakan ada ATK 1 paket seharga 50.000 sehingga total keseluruhan adalah 760.000. Selanjutnya ada taks proposal proyek. Yang bekerja ada sekretaris 1 orang dengan honor 300.000 selama 2 hari sehingga total 600.000. Ada technical writer sebanyak 1 orang dengan honor 310.000 selama 2 hari total 620.000.
dan analis bisnis sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 selama 2 hari sehingga total 500.000, dan alat yang digunakan ada Microsoft Office sehingga totalnya adalah 1.720.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Robani Yahya. Baiklah, pada perancangan arsitektur sistem, nama SDM-nya, adapun SDM yang terkait yaitu technical writer, analis sistem, database administrator, UI UX designer, hardware engineer, dan arsitek perangkat keras. Adapun jumlahnya pada technical writer ini 1, analisis sistem 1, data administrator 2, UI UX designer 2, hardware engineer 3, dan arsitek perangkat keras 1. Lama pengerjaan mereka yaitu 3 hari. Adapun jumlah honor mereka yaitu pertama technical writer. Adapun jumlah honornya 310.000 dan jumlahnya menjadi 930.000. Yang kedua, analis sistem. Jumlah honor 250.000, total menjadi 750.000. 3, database administrator. Jumlah honor 150.000, total menjadi 900.000. Keempat, UI UX designer memiliki honor 400.000 dan total menjadi 2.400.000. Selanjutnya, hardware engineer memiliki jumlah honor 330.000 dan total menjadi 2.970.000. Selanjutnya, arsitek perangkat keras yang memiliki jumlah honor 330.000 dan total menjadi 990.000. Dan adapun alat yang diperlukan yaitu Microsoft Office, software StarUML, software Figma, software MySQL yang memiliki jumlah masing-masing 1 dan total keseluruhan menjadi 8.940.000. Yang kedua yaitu pembuatan diagram. Pada pembuatan diagram ini SDM yang terkait ialah technical writer yang memiliki jumlah 1, lama pengerjaan 2 hari, jumlah honor 310.000. Jadi di jumlah menjadi 2 hari menjadi 620.000. Adapun peralatan yang digunakan yaitu software StarUML yang memiliki jumlah 1, jadi total keseluruhannya menjadi 620.000. Ketiga yaitu perancangan database. Adapun SDM yang terkait yaitu database administrator, jumlah orangnya 2, lama pengerjaannya 2 hari, dan memiliki honor 150.000 dan ditotalkan menjadi 600.000. Selanjutnya yaitu analisis sistem yang memiliki SDM 1 orang, lama pengerjaan 2 hari, jumlah honor yang dimiliki 250.000 dan ditotalkan menjadi 500.000. Alat yang digunakan mereka yaitu software MySQL yang memiliki jumlah 1 dan total keseluruhan yaitu 1.100.000. Selanjutnya yaitu perancangan interface. Adapun SDM yang terkait yaitu UI UX designer yang memiliki jumlah SDM 2 orang, lama pengerjaan 2 hari, jumlah honor 400.000 dan ditotalkan menjadi 1.600.000. Yang kedua yaitu analisis sistem, memiliki SDM 1 orang, lama pengerjaan 2 hari, dan jumlah honor itu 250.000 dan ditotalkan menjadi 500.000. Adapun tools yang mereka perlukan yaitu software Figma berjumlah 1 dan memiliki dan total keseluruhan menjadi 2.100.000. Yang kelima yaitu perancangan perangkat hardware. Adapun SDM yang terkait yaitu hardware engineer dan arsitek perangkat keras. Yang dimana hardware engineer ini memiliki 3 orang, lama pengerjaan
5 hari, jumlah honor 330.000. Jadi ditotalkan menjadi 1.650.000. Yang kedua yaitu arsitek perangkat keras. Jumlah SDM memiliki 1, lama pengerjaan 5 hari, jumlah honor 330.000 dan ditotalkan menjadi 1.650.000. Adapun tools yang mereka gunakan yaitu hardware debugging tools dan Cisco network diagram yang memiliki masing-masing 1 dan ditotalkan keseluruhannya menjadi 3.300.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Putri Ratnasari, dipersilakan. Oke, tahap selanjutnya itu ada tahap pengembangan perangkat lunak. SDM yang bekerja itu ada software developer sebanyak 2 orang dengan honor 215.000 yang bekerja selama 2 hari, sehingga total bayar software developer yaitu 860.000. Terus ada programmer sebanyak 2 orang dengan honor 215.000 yang bekerja selama 2 hari, sehingga total 860.000. Terus ada analis sistem sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 yang bekerja selama 2 hari, sehingga total bayar 500.000, dan juga ada arsitek sistem sebanyak 1 orang dengan honor 330.000 yang bekerja selama 2 hari, sehingga total bayar 660.000. Tools yang digunakan yaitu software VSCODE, sehingga total anggaran keseluruhan untuk tes ini yaitu 2.880.000. Terus ada tas pembuatan front-end system yang bekerja yaitu front-end developer sebanyak 1 orang selama 5 hari dengan honor 280.000 sehingga total bayar yaitu 1.400.000. Terus yang digunakan yaitu software front-end sehingga total keseluruhan untuk tas ini yaitu 1.400.000. Terus ada pembuatan back-end system yang bekerja yaitu back-end developer sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 bekerja selama 5 hari sehingga total bayar 1.250.000. Tools yang digunakan yaitu software back-end dan total keseluruhan anggaran untuk tas ini yaitu 1.250.000. Terus ada tahap pengembangan perangkat hardware. SDM yang bekerja itu hardware engineer sebanyak 2 orang dengan honor 330.000 yang bekerja selama 7 hari sehingga total bayar 4.620.000. Terus ada SDM arsitek perangkat keras sebanyak 1 orang yang bekerja selama 7 hari dengan honor 330.000 sehingga total bayar 2.310.000. Hardware dan tools yang digunakan yaitu hardware debugging tools dan Cisco network diagram. Total keseluruhan anggaran sebanyak 6.930.000. Terus ada tas pembuatan perangkat smartband yang bekerja yaitu ada hardware engineer sebanyak 2 orang dengan honor 330.000 bekerja selama 14 hari sehingga total bayar 9.240.000. Terus ada arsitek perangkat keras sebanyak 1 orang dengan honor 330.000 yang bekerja selama 14 hari sehingga total bayar 4.620.000. Terus ada SDM hardware quality engineer sebanyak 1 orang dengan honor 330.000 dengan lama kerja 14 hari sehingga total bayar 4.620.000. Terus ada hardware testing and verification spesialis sebanyak 1 orang dengan honor 330.000 yang bekerja selama 14 hari sehingga total bayar 4.620.000. Tools yang digunakan yaitu hardware debugging tools. Jadi total anggaran untuk tas ini sekitar 23.100.000. Tas selanjutnya yaitu integrasi komponen sistem. SDM yang bekerja itu integrator sistem sebanyak 1 hari dengan honor 350.000 yang bekerja selama 2 hari sehingga total bayar 700.000. Terus ada analis sistem sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 yang bekerja 2 hari sehingga total bayar 500.000. Tools yang digunakan yaitu software integration tools. Sehingga total anggaran untuk tas ini yaitu 1.200.000.
Tas selanjutnya itu ada mengintegrasi basis data ke dalam sistem. SDM yang bekerja yaitu integrator sistem sebanyak 1 orang dengan honor 350.000 yang bekerja selama 2 hari, sehingga total bayar 700.000. Terus ada SDM database administrator 1 orang dengan honor 224.000 yang bekerja selama 2 hari, sehingga total bayar 448.000. Tools yang digunakan yaitu software MySQL. Total keseluruhan untuk tas ini 1.148.000. Terus ada tas pengujian sistem, SDM yang bekerja yaitu analis sistem sebanyak 1 orang dengan honor 250.000, bekerja selama 2 hari sehingga total bayar 500.000. Terus ada SDM quality assurance sebanyak 1 orang yang bekerja selama 2 hari dengan honor 250.000 per hari, jadi total bayar 500.000. Tools yang digunakan yaitu ada testing tools seharga 250.000 dan digunakan selama 1 hari. Terus ada tool software Android Studio dengan harga 380.000 yang digunakan dalam 1 hari. Sehingga total keseluruhan untuk tas ini 1.630.000. Terus ada tas menentukan metode pengujian SDM yang bekerja yaitu ada analis sistem sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 yang bekerja selama 2 hari sehingga total bayar 500.000, dan ada SDM quality assurance sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 yang bekerja selama 2 hari sehingga total bayar 500.000. Tools yang digunakan yaitu ada testing tools dan software Android Studio. Sehingga total anggaran untuk tas ini sebanyak 1 juta. Terus ada tas evaluasi hasil pengujian SDM yang bekerja yaitu ada analis data sebanyak 1 orang dengan honor 230.000 bekerja 1 hari sehingga total bayar 230.000. Terus ada SDM analis sistem sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 yang bekerja 1 hari sehingga bayar SDM analis sistem sebanyak 250.000, dan juga ada SDM quality assurance sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 yang bekerja 1 hari sehingga total bayar 250.000. Tools yang digunakan yaitu testing tools dan total keseluruhan untuk tas ini sebanyak 730.000. Dan terakhir ada tas kesimpulan pengujian dengan SDM analis data sebanyak 1 orang dengan honor 230.000 bekerja selama 1 hari sehingga bayar SDM analis data sebanyak 230.000. Terus ada SDM quality assurance sebanyak 1 orang dengan honor 250.000 yang bekerja 1 hari sehingga bayar SDM tersebut 250.000. Tools yang digunakan yaitu testing tools, sehingga total keseluruhan untuk tas ini sekitar 480.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jaki. Berikutnya adalah pengujian fungsional dengan SDM Quality Assurance 1 orang dengan honor 250.000 pengerjaan selama 3 hari dengan total 750.000. Untuk alat berupa software Appium dengan Espresso. Sehingga dengan total yaitu adalah 750.000. Kemudian pengujian keseluruhan sistem. SDM berupa Quality Assurance 1 orang dengan honor 250.000 pengerjaan selama 5 hari. Sehingga total menjadi 1.250.000. Dengan alat berupa software Appium serta Espresso sehingga total menjadi 1.250.000. Kemudian ada pengujian integrasi. SDM berupa Quality Assurance dan Integrator System. Untuk masing-masing berupa 1 orang. Untuk Quality Assurance, honornya senilai 250.000 dengan pengerjaan 3 hari, sehingga total menjadi 750.000. Untuk Integrator System, honornya senilai 350.000, pengerjaan 3 hari, sehingga total menjadi 1.050.000. Untuk alat berupa software Postman dan software Charles Proxy dengan harga 468.000 sehingga total menjadi 2.268.000. Selanjutnya adalah pengujian performa sistem. SDM berupa Quality Assurance dengan honor 250.000 pengerjaan selama 3 hari sehingga total menjadi 750.000. Yang kedua ada administrator sistem 1 orang dengan honor 220.000 pengerjaan selama 3 hari sehingga total menjadi 660.000. Alatnya berupa Apache Gmeter, kemudian Load Runner
dengan harga 72.000 sehingga total menjadi 1.482.000. Kemudian pengujian respon sistem. SDM berupa quality assurance, 1 orang dengan honor 250.000, pengerjaan selama 3 hari dengan total 750.000. Untuk alat berupa Apache Meter serta load runner dengan harga 72.000 sehingga total menjadi 772.000. Kemudian ada pengujian kecepatan sistem. Untuk SDM-nya berupa quality assurance dengan 1 orang dengan honor 250.000, pengerjaan selama 3 hari, jadi total 750.000. Dengan alat berupa Google PageSpeed Insight dan WebPage Test, sehingga total menjadi 750.000. Kemudian adalah pemeriksaan dan penyempurnaan. Untuk SDM-nya berupa quality assurance, 1 orang dengan honor 250.000, pengerjaan selama 2 hari, sehingga total menjadi 500.000. Untuk alat berupa Appium dan Android Studio, sehingga total menjadi 500.000. Kemudian adalah memperbaiki bug. Untuk SDM-nya berupa software engineer, 1 orang dengan honor 240.000, pengerjaan selama 2 hari, sehingga total menjadi 480.000. Kedua ada hardware engineer, 1 orang dengan honor 330.000, pengerjaan selama 2 hari, sehingga total menjadi 660.000. Untuk alat ada Android Studio dan Trello dengan harga 156.000, sehingga total menjadi 1.296.000. Kemudian adalah pelatihan pengguna. SDM-nya berupa tim pelatihan 5 orang dengan honor 75.000, pengerjaan selama 3 hari sehingga total menjadi 375.000. Untuk alat berupa Microsoft PowerPoint, Android Studio, dan Android Emulator sehingga total menjadi 375.000. Selanjutnya adalah penerapan sistem dengan SDM konsultan IT 1 orang dengan honor 200.000, pengerjaan selama 2 hari sehingga total menjadi 400.000. Untuk alat berupa Android Studio, Flutter, dan MySQL sehingga total menjadi 400.000. Selanjutnya adalah instalasi sistem. Untuk SDM-nya berupa konsultan TI 1 orang dengan honor 200.000, pengerjaan selama 2 hari sehingga total menjadi 400.000. Kemudian ada network engineer 1 orang dengan honor 200.000, pengerjaan selama 2 hari dengan total 400.000. Untuk alat berupa Android Studio, Flutter, dan MySQL sehingga total menjadi 800.000. Kemudian ada evaluasi dan penutupan proyek. Untuk SDM-nya berupa manajer proyek 1 orang dengan honor 400.000 selama 2 hari sehingga total menjadi 800.000. Kemudian ada konsultan TI 1 orang dengan honor 200.000, pengerjaan selama 2 hari sehingga total menjadi 400.000. Untuk alat berupa Microsoft Office sehingga total keseluruhan adalah 1.200.000. Kemudian pembuatan laporan hasil proyek. Untuk SDM berupa sekretaris 1 orang dengan honor 300, pengerjaan 2 hari sehingga total menjadi 600. Kemudian ada technical writer 1 orang dengan honor 310.000, pengerjaan 2 hari sehingga total menjadi 620.000. Yang terakhir ada analis data 1 orang 230.000, pengerjaan selama 2 hari sehingga total menjadi 460.000. Untuk alat berupa Microsoft Office sehingga total menjadi 1.080.000. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai proyek sistem informasi perkembangan balita melalui SmartBand. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.